Proyektor ini disebut bisa memindahkan teater atau bioskop ke rumah kita. Ini adalah BenQ W4100i. Andalan terbaru BenQ ini bisa hadirkan proyeksi ekstra besar sampai 150 inci dengan resolusi native 4K UHD dan dukungan refresh rate sampai 240 Hz. Ini menjanjikan pengalaman yang imersif. Nah, sebagai proyektor home cinema premium, W4100 ini tentunya menawarkan kualitas tampilan tinggi dengan dukungan brightness hingga 3200 ANSI lumens. Ada juga HDR Pro untuk kualitas tampilan HDR yang ideal untuk konten HDR10 dan HDR10+. Proyektor ini juga mendukung cinematic color dengan janji 100% DCI-P3. Tapi bukan cuma itu aja keunggulan dari proyektor premium ini. Pengen tahu? Simak video ini ya. Oke, sebelum kalian teriak mahal, skip. Coba kita luruskan dulu di sini. Ini proyektor home cinema kelas premium. Jadi memang harganya bukan yang akan terasa terjangkau oleh banyak orang. Tapi proyektor seperti ini tentunya punya banyak teknologi menarik yang sangat layak buat dibahas. Kalau misalnya kalian memang belum punya rencana beli proyektor seperti ini, nggak ada salahnya kan kenalan dulu dengan teknologinya. Oke, BenQ W4100i. Ini tentunya merupakan penerus dari BenQ W4000i yang pernah kami bahas beberapa tahun yang lalu. BenQ menghadirkan beberapa peningkatan di proyektor ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya tadi, yang membuatnya jadi proyektor home cinema yang lebih mumpuni. Kali ini kita akan coba langsung kemampuan BenQ W4100i, tapi seperti biasa kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit proyektor BenQ W4100i. Lalu ada dongle QS02. Ini adalah dongle Android TV untuk dipasang ke dalam proyektor W4100i ini. Lalu ada juga unified remote untuk pengendalian proyektor dan dongle QS02-nya. Kabel power ada di sini, lalu ada landscape yang sudah terpasang ke bodi proyektor. Kemudian tentunya ada paket dokumen, termasuk di antaranya ada kartu hasil kalibrasi atau pengujian color gamut yang dilakukan BenQ di pabrik mereka. Untuk desain ini mirip dengan pendahulunya ya. BenQ W4100i ini juga hadir dengan bodi yang warnanya hitam. Dimensinya adalah 420,5 x 312,1 x 135,3 mm. Sementara bobotnya di 6,1 kg. Walaupun agak besar dan agak berat, ini tetap proyektor yang relatif mudah dipindahkan. Di sisi depan ada lensa proyektor di area kiri. Nah, lensa ini bisa ditutup dengan landscape yang udah terpasang ke bodi proyektor saat proyektor sedang tidak digunakan. Lalu di sini ada infrared receiver dekat lensa ya, sementara di area kanan ada lubang ventilasinya. Nah, kita balik ke sisi kanan. Di sini terlihat ada area tempat tombol-tombol pengendalian proyektor. Di sini ada tombol power, eco blank, lalu ada tombol navigasi 4 arah, lalu tombol OK yang di tengah-tengah tombol navigasi itu ada back dan ada menu serta ada source juga. Nah, ada juga 3 lampu indikator di area tersebut. Ini indikator untuk power, temp, dan light. Lalu ada juga lubang ventilasi dengan kipas di dalamnya. Nah, beralih ke sisi kiri, hanya ada lubang ventilasi di sini, lagi-lagi dengan kipas di dalamnya. Nah, untuk sisi atas di area depan itu ada rotating wheel untuk pengaturan zoom dan fokus untuk lensa. Ada slider yang bisa digunakan untuk menutup mekanisme pengaturan tersebut. Ada juga 2 knob putar untuk mekanisme lens shift. Satu untuk pengaturan vertikal dan satu lagi untuk pengaturan horizontalnya. Ini tentunya memudahkan kita mendapatkan hasil proyeksi yang lebih pas tanpa harus mengubah posisi proyektornya. Nah, di sini juga ada infrared receiver ya. Nah, lanjut lagi ke sisi belakang. Deretan konektor I/O proyektor ditempatkan di sini. Dari kiri kanan terdapat konektor 12 volt trigger, RS232, mini USB Type B untuk service port, USB 2.0 Type A untuk media reader, analog audio out 3,5 mm, digital audio out atau SPDIF, dan ada 3 HDMI 2.1. Nah, port dengan label HDMI 2 itu mendukung eARC atau Audio Return Plus untuk koneksi ke soundbar. Sementara port dengan label HDMI 3 itu mendukung 4K 120 Hz. Kemudian ada USB 2.0 Type A dengan dukungan output 2,5 ampere. Di bawah area konektor I/O di sini ada Kensington lock dan konektor AC input. Lalu ada juga bagian yang bisa dibuka. Di dalamnya ada satu konektor mini HDMI dan satu kabel dengan konektor micro USB. Ini adalah tempat memasang dongle Android TV bawaan proyektor ini. Ada juga satu speaker terintegrasi. Ini ada di area kiri sisi belakang proyektor. Oke, sekarang kita beralih ke sisi bawah. Di area depan ada 2 buah kaki depan proyektor yang bisa diubah ketinggiannya dengan cara diputar. Di dekat kaki depan ada tempat untuk memasang pengait landscape-nya. Ada juga 4 tempat baut untuk pemasangan proyektor di bracket. Ini akan berguna kalau kita ingin memasang proyektor di langit-langit ya. Biasanya kan kalau buat teater atau home theater itu pasangnya di langit-langit.
Lalu di area belakang ada bantalan karet sebagai kaki belakang proyektornya. Jadi secara umum desain dari W4100i ini terbilang sangat mirip dengan W4000i, tapi memang terlihat ada beberapa perbedaan termasuk di konektor I/O yang tersedia. Nah, untuk spesifikasi proyektornya, sistem proyeksinya adalah DLP, light source-nya adalah 4 LED. Brightness-nya itu sampai 3200 ANSI lumens. Native aspect ratio-nya 16:9. Ya, sangat teater banget ya. Lalu native resolusinya adalah 4K UHD 3840x2160 pixel. Refresh rate-nya bisa nyampe 120 Hz di 4K dan 240 Hz di Full HD. Optical zoom-nya itu bisa 1,3 kali. Untuk built-in speaker-nya itu 1 kali 5 watt. Untuk fitur pendukung ada 2D keystone, manual zoom and focus, dan manual lens shift. Ini bisa untuk vertikal dan horizontal. Umur lampu kalau sesuai klaim dari BenQ di mode normal itu nyampe 20.000 jam. Di mode Eco itu nyampe 30.000 jam. Sekarang kita lihat spesifikasi Android TV dongle QS02-nya ya. Nah, BenQ W4100 ini dilengkapi dengan dongle QS02, sama seperti yang ada di paket penjualan W4000i. Dongle ini punya spesifikasi CPU-nya itu 4 Cortex A35, GPU-nya pakai Mali G31 MP2, RAM 2GB, internal storage-nya 16GB. Untuk konektivitas dia bisa pakai Wi-Fi 6 ya, bisa 2,4 atau 5 GHz dengan Bluetooth versi 5.0. OS-nya itu adalah Android TV. Untuk fitur dia punya Google Assistant dan Chromecast built-in tentunya. Nah, agar bisa digunakan sebagai sebuah smart projector, kita harus masang dongle Android TV yang ada di paket penjualan ke dalam proyektor ini. Jadi ingat kan tempat khusus yang disediakan di sisi belakang proyektor? Nah, kita bisa buka penutup tempat tersebut, lalu pasang dongle ke konektor mini HDMI yang tersedia. Jangan lupa pasang juga kabel micro USB ke dongle. Setelah itu tutup lagi penutupnya tadi. Nah, saat pertama dinyalakan akan ada setup singkat untuk proyektor. Isinya antara lain apakah proyektor ditempatkan di meja atau dipasang di langit-langit, serta arah proyeksi apakah dari depan layar atau belakang layar. Nah, seperti proyektor pada umumnya, kita harus mengatur posisi hasil proyeksi. Ada mekanisme zoom sampai 1,3 kali. Ini untuk membantu mendapatkan hasil proyeksi yang lebih besar. Kemudian kita juga harus mengatur fokus agar tampilan hasil proyeksi terlihat tajam. Lalu ada keystone. Ini penting ya, karena kita bisa mendapatkan hasil proyeksi yang lebih pas di sini. 2D auto keystone bisa membantu kita mendapatkan itu dengan sangat mudah. Kalau dibutuhkan, ada juga pengaturan keystone secara manual. Ada juga 2 knop putar untuk lens shift ya. Jadi di sini posisi hasil proyeksi bisa dengan mudah lebih disesuaikan lagi. Misalnya, kalau posisi hasil proyeksi itu kurang ke kiri sedikit atau kurang ke atas sedikit, kita bisa sesuaikan tanpa harus menggeser posisi proyektornya. Ini memudahkan sekali kan? Berikutnya, ada juga setup awal untuk Android TV. Ini terbilang sederhana aja ya, seperti membuka dongle ke internet serta masuk ke akun Google. Nah, secara standar saat dinyalakan proyektor akan masuk ke Android TV dari dongle tadi. Berbagai aplikasi streaming sudah tersedia juga di Android TV ini. Nah, kalau dirasa masih kurang, kita bisa cari aplikasi yang dibutuhkan di dalam Play Store tentunya. Ada banyak tuh. Nah, navigasi di Android TV ini bisa dilakukan dengan remote yang ada dalam paket penjualan. Selain untuk Android TV, remote ini juga bisa mengakses menu pengaturan proyektor. Jadi praktis ya, satu remote langsung untuk dua-duanya. Oh ya, remote ini juga punya backlit untuk tombol-tombolnya ya. Jadi cocok digunakan di ruangan yang gelap. Oke, sekarang kita lihat pengalamannya bagaimana. Nah, kita coba pakai si BenQ W4100i ini untuk skenario home cinema. Jadi kita fokus ke menikmati konten film dan video. Kita coba langsung dengan Android TV dari dongle QS02 yang terpasang di dalam proyektor. Sayangnya di sini kita lihat karena ini masih dongle yang sama dengan proyektor yang dulu ya, performanya terasa agak kurang untuk sebuah proyektor kelas premium. Kami masih merasakan navigasi itu belum yang mulus gitu ya, dan konten pun kadang masih terasa belum yang super lancar saat diputar. Kalau dirasakan kurang, tentunya kita bisa saja masang STB tambahan atau perangkat pemutar konten lain seperti Blu-ray player ke proyektor ini. Kan tadi ada 3 port HDMI yang bisa dipakai ya. Nah, kalau kita mutar konten dari dongle Android TV, ada beberapa mode tampilan yang bisa dipilih, yaitu HDR AI Cinema, HDR10, dan Filmmaker Mode. Filmmaker Mode akan lebih pas untuk konten film 1080p dengan color gamut diatur ke Rec 709 atau sRGB. HDR10 akan cocok untuk konten 4K HDR dengan color gamut yang lebih luas dari Rec 709. Bahkan menurut BenQ, kalau white color gamut diaktifkan, ini bisa mendekati 100% DCI-P3. Nah, mode baru yang tersedia di sini adalah HDR AI Cinema. Ini disebutkan BenQ menawarkan kualitas tampilan yang lebih baik dengan bantuan AI. Salah satunya adalah peningkatan kualitas tampilan konten streaming. Nah, di sini termasuk peningkatan ketajaman atau sharpness video yang sedang kita putar, noise reduction, serta peningkatan dynamic contrast dan saturasi warna. Menurut BenQ, ini memungkinkan kita merasakan kualitas true 4K, mengeliminasi penurunan kualitas yang disebabkan oleh kompresi saat proses streaming. Nah, fitur ini yang jadi salah satu pembeda W4100i dengan pendahulunya. Nah, kalau memang rasanya suka tuning warna supaya lebih sesuai dengan selera pribadi, di sini ada opsi Advanced Color Temperature Tuning dengan 11 level white balance.
Nah, beberapa opsi tuning kualitas tampilan lain juga tersedia untuk lebih menyesuaikan hasil proyeksi W4100i ini dengan selera kita. Oke, untuk proyektor ini kami mencobanya di ruangan gelap sesuai dengan rekomendasi BenQ. Kami mencoba mencari hasil proyeksi sekitar 136 inci dan ini kami dapatkan dengan menempatkan proyektor sekitar 3,45 meter dari bidang proyeksi. Ini udah pakai zoom maksimal ya di 1,3 kali. Langsung aja kita putar film 4K HDR dari Netflix. Hasil proyeksinya memang terlihat berkelas, tajam, dan warnanya terasa mantap. Saturasi warna terbilang baik, nggak kurang tapi tidak berlebihan juga. Ini memang sesuai dengan yang bisa diharapkan dari sebuah proyektor home cinema kelas premium dengan native resolution 4K. Oke, saat kami coba mode HDR10 ini bisa menawarkan color gamut di atas 90% DCI-P3. Tapi ini kami hanya menggunakan tembok sebagai bidang proyeksi ya. Ini bukan yang pakai layar khusus proyektor home cinema. Jadi bisa saja dengan layar yang tepat, color gamut hasil proyeksinya bisa lebih sesuai dengan klaim BenQ. Nah, walaupun pakai tembok, selama mencoba proyektor ini kita tidak merasa ada kekurangan warna sama sekali. Sudah sangat mencukupi dengan gradasi warna yang terasa baik juga. Tembok doang ini. Terkait kontras, ini memang bukan yang super dalam, tapi bisa dikatakan sudah oke ya, mengingat ini adalah sebuah proyektor. Secara umum kami sangat menikmati pengalaman menonton film 4K HDR dengan proyektor yang satu ini. Nah, bagaimana dengan tingkat kecerahan hasil proyeksi? Saat kami coba ukur di konfigurasi standar, proyektor ini bisa menawarkan sekitar 2100 sampai 2500 ANSI lumens. Sementara saat diatur manual ke tingkat brightness paling tinggi, kecerahannya sudah di atas 3100 ANSI lumens. Ini sudah sesuai dengan klaim dari BenQ. Ini memang belum sampai yang buat proyektor ini cocok digunakan di ruangan dengan banyak jendela ya, terang-terang begitu. Memang enggak. Tapi kita juga tidak perlu ruangan yang benar-benar gelap untuk menikmati konten dengan proyektor ini. Oh ya, kalau dibutuhkan, di sini ada juga mode low dynamic, high dynamic, dan eco untuk light source. Ketiga mode tadi membuat lampunya bisa diturunkan tingkat kecerahannya, membuat proyektor ini jadi lebih hemat daya kalau memang ruangan digunakan tidak butuh tingkat kecerahan yang tinggi-tinggi amat. Nah, untuk mendukung kualitas tampilan, BenQ kembali menawarkan Cinema Master. Ada beberapa fitur seperti Color Enhancer, Pixel Enhancer 4K, Global Contrast Enhancer, Local Contrast Enhancer, dan Dynamic Tone Mapping. Secara standar, BenQ sudah mengatur fitur-fitur ini ke setting yang menurut mereka sesuai dengan preset tampilan yang digunakan. Sementara untuk Motion Enhancer 4K tentunya tersedia juga, tapi secara standar memang tidak diaktifkan oleh BenQ. Mereka pernah menyebutkan kalau konten film itu harusnya dinikmati dengan frame rate yang sebenarnya, jadi nggak usah dipaksa diubah jadi frame rate yang lebih tinggi. Nah, benar tuh kayak gitu tuh ya. Bahkan untuk memastikan film ini bisa ditampilkan dengan baik di proyektor, mereka juga menyediakan 24p True Cinema. Tapi kalau memang ada yang suka tampilan ala-ala frame rate tinggi ya, fitur Motion Enhancer 4K bisa diaktifkan secara manual. Oke, sekarang kita beralih ke audionya. Sayangnya masih seperti W4000i, hanya ada satu speaker aja di proyektor yang satu ini. Jadi kalau untuk menikmati film ya, rasanya masih agak kurang ya, walaupun suaranya bagus sih sebetulnya. Nah, tapi kami lebih menyarankan untuk menambahkan sistem audio yang lebih mumpuni untuk pengalaman terbaik menikmati konten dengan proyektor ini. Oke, itu tadi kan untuk menikmati konten video. Sekarang iseng deh, kita coba pakai proyektor ini untuk main game. Ya, ini kan proyektor yang mendukung refresh rate sampai 120Hz di 4K atau 240Hz di 1080p. Oke, langsung aja kita coba hubungkan laptop gaming ke proyektor ini. Saat kami coba cek, opsi refresh rate sampai 240Hz memang tersedia dan bisa digunakan di sini. Resolusi akan otomatis beralih ke 1080p kalau kita pakai opsi 240Hz. Jadi untuk main game, tampilan hasil proyeksi yang ditawarkan memang bisa terlihat mulus. Terlebih lagi kalau kita pakai PC yang mumpuni untuk frame rate tinggi di 1080p. HDR untuk input HDMI tentunya juga tersedia. Nah, kalau kita tingkatkan resolusi ke 4K, refresh rate maksimal itu adalah 120Hz. Tapi menurut BenQ ini didapatkan dengan downscaling ke 1080p. Jadi ketajaman tampilannya memang sedikit berkurang. Tapi ini bukan yang bikin tampilan jadi berantakan ya. Masih terbilang tidak terlalu berbeda dari native 4K. Oh ya, untuk input HDMI, pilihan picture mode yang tersedia ini berbeda dari kalau pakai dongle Android TV. Jauh lebih banyak dan beragam filmmaker mode tetap tersedia juga di sini. Nah, bagaimana dengan fitur tambahan untuk gaming? Saya memang belum banyak ya, hanya ada ALLM saja. Tapi ya wajar ya, ini memang proyektor home cinema, jadi lebih disiapkan untuk menonton konten, bukan untuk main game. Oke, sekarang kita lihat konsumsi dayanya ya. Nah, untuk lampu di setting normal itu rata-rata 220 sampai 245 watt. Kalau settingnya eco itu sekitar 175 sampai 185 watt. Sementara untuk low dynamic dan high dynamic, konsumsi daya itu bisa bervariasi tergantung dari ambient konten yang tengah diputar. Saat kami uji itu dari kisaran 130 sampai 245 watt. Oke, untuk harganya, proyektor BenQ W4100 ini dipasarkan di harga kisaran 54.500.000 lengkap dengan Android TV dongle QS02-nya.
Langsung aja kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan sekarang. Pertama, dongle Android TV QS02 ini agak kurang ya rasanya untuk disandingkan dengan proyektor kelas premium banget seperti ini. Lalu, hanya ada satu speaker terintegrasi. Jadi kalau mau lebih mantap saat menikmati konten, lebih baik pasang sistem audio tambahan. Mungkin ini sistem audio dipasang untuk ngetes di awal aja kali ya. Kemudian, proyektor ini butuh ruangan yang cukup luas untuk mendapatkan hasil proyeksi ukuran besar. Proyektor ini memang bukan tipe yang short throw soalnya ya. Kemudian, proyektor ini tidak punya mode standby dan di remote itu tidak ada echo blank. Jadi kalau cuma mau stop nonton sebentar, kalau mau lebih hemat, proyektor ini harus dimatikan dan dinyalakan ulang kalau mau lanjut nonton. Lalu hanya ada 2D vertical auto keystone saja. Jadi ini hanya bisa membantu mendapatkan tampilan yang lebih pas kalau proyektor ditempatkan tegak lurus dengan bidang proyeksi. Kemudian memang kalau dibandingkan dengan TV OLED, kontrasnya belum bisa dibilang yang super tinggi. Tapi untuk kebanyakan orang ini harusnya sudah mencukupi sih. Pastikan saja ruangan kalian memang gelap. Ya namanya juga pemindahan bioskop ke rumah ya. Mana ada bioskop pakai jendela kan? Dari sisi menariknya, resolusinya udah langsung 4K, native 4K. Ini mendukung tampilan tajam dengan resolusi tinggi. Mendukung sekali untuk proyeksi ukuran besar ya. Tampilan warnanya udah mantap dengan saturasi warna tinggi tapi nggak berlebihan. Akurasi warna juga dijamin sudah dikalibrasi oleh BenQ dan ya terasa sih memang. Lalu ada support HDR10, HDR10 Plus dan HLG juga disupport. Kemudian ada optimalisasi ekstra berbasis AI untuk meningkatkan kualitas konten streaming. Brightness juga udah relatif tinggi di sekitar 3200 ANSI lumens. Ini bukan yang super terang sampai cocok dipakai di ruangan berlampu atau yang penuh dengan jendela di siang hari. Tapi untuk penggunaan standar sih nggak perlu ruangan yang gelap total juga untuk menampilkan hasil yang berkualitas. Meski demikian, kalau kita taruh di ruangan yang gelap total, hasilnya mantap luar biasa sih memang ya. Lalu, tersedia dongle Android TV setidaknya membuat proyektor ini bisa digunakan menikmati konten tanpa perlu dihubungkan ke perangkat yang lain, ya. Udah ada tersedia di situ. Tapi kalau butuh menghubungkan dengan perangkat lain, di sini ada 3 port HDMI ya, bahkan bisa support sampai 4K 120Hz atau 1080p 240Hz. Lalu untuk opsi konektivitas untuk sistem audio tambahan juga melimpah di sini, bisa pakai analog out, digital out dan audio return plus atau eARC tadi ya. Kemudian dia punya lens shift vertikal dan horizontal untuk mengatur posisi tampilan hasil proyeksi. Selain itu, walaupun cuma 2D keystone, ini sebenarnya udah sangat membantu kalau proyektor sudah tegak lurus dengan bidang proyeksi. Kemudian BenQ juga seperti udah paham sekali bagaimana mengoptimalkan tampilan agar sesuai dengan tujuan utama proyektor ini, home cinema ya. Fitur-fitur mendukung kualitas tampilan yang diartikan memang cocok untuk membantu meningkatkan kualitas tampilan film. Sementara fitur yang dirasa kurang pas untuk film seperti motion enhancer 4K secara standar nggak diaktifkan, tapi kita masih bisa aktifkan secara manual. Ya, BenQ W4100i, proyektor home cinema premium ini memang menawarkan beberapa peningkatan kalau dibandingkan pendahulunya yang W4000i. Menarik ya, peningkatan yang ditawarkan BenQ terlihat sudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik home cinema ya, termasuk HDMI yang lebih banyak serta optimalisasi tampilan untuk konten streaming. Kekinian banget kan tuh ya. Proyektor seperti ini pastinya akan cocok untuk yang ingin merasakan pengalaman imersif ala teater atau bioskop di dalam rumah sendiri. Ya, kami tahu ini memang bukan untuk semua orang, tapi proyektor home cinema premium seperti ini tetaplah perangkat teknologi yang menarik untuk dibahas kan. Terlihat perusahaan teknologi seperti BenQ ini tetap bisa menghadirkan peningkatan menarik untuk proyektor home cinema premium W4100 ini. Padahal apa yang ditawarkan di pendahulunya udah mantep banget. Jadi buat kalian yang rasanya sudah kepingin membuat bioskop kecil di dalam rumah ya, atau mungkin punya pojokan rumah yang gak kepake, pingin dirancang buat spesial nonton film, yang satu ini bisa jadi senjata andalan yang membuat hasil tampilan besar dan kualitasnya mantap. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.